Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia pasti selalu berusaha untuk menjaga diri dari bahaya. Maka sungguh tidak ada yang lebih berbahaya dalam hidup kita selain perbuatan dosa. Walaupun pelaku dosa sekarang di dunia nampak baik-baik saja, tetapi atas dasar keimanan kita meyakini bahwa kelak pelaku dosa akan celaka, akan mendapatkan siksa, kecuali ketika ia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, di antara perbuatan dosa sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yakni hasad. Apa bahaya penyakit hasad? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, jauhilah oleh kalian penyakit hasad. Fa innal hasada yakulul hasanat, karena sungguh hasad itu bisa menghilangkan kebaikan, kama takulun narul hatoba, sebagaimana api bisa menghanguskan kayu." Inilah bahaya penyakit hasad, yaitu bisa menghilangkan pahala, dan ini tanpa kita sadari. Selanjutnya, penyakit hasad pun bahayanya bisa menimbulkan perbuatan dosa yang lain. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27 tentang kisah Qabil dan Habil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu alaihim naba abnai adama bil haqq. Dan sampaikanlah olehmu kepada mereka kisah tentang kedua putra Adam dengan sebenar-benarnya kisah. Dua putra Adam yang dimaksud yakni Qabil dan Habil. Idza qarraba qurbanan, ketika keduanya berkurban, fatuqubila min ahadihima, maka diterima kurban dari salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban dari yang lainnya. Jadi kurbannya Habil Allah terima, sedangkan kurbannya Qabil tidak Allah terima. Maka dari keadaan ini muncul penyakit hasad pada diri Qabil. Rasa tidak senang, membenci saudaranya ketika Allah berikan kenikmatan berupa penerimaan ibadah kurban. Dari penyakit hasad ini, Qabil berkata, la aqtulannak, sungguh aku benar-benar akan membunuh kamu. Ini bukan sebatas ancaman, tapi ucapan yang langsung menjadi aksi nyata bahwa Qabil benar-benar ingin membunuh saudaranya sendiri. Lalu Habil pun menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kurbanmu Qabil tidak Allah terima, mengapa marah kepada saya? Mengapa malah mau mencelakakan saya? Harusnya kamu perbaiki karena tidak ada ketakwaan pada kurban yang sudah engkau lakukan. Namun nasihat, pengingat yang disampaikan Habil kepada Qabil tidak berpengaruh sedikit pun, karena hasad sudah menguasai diri Qabil. Akhirnya dia tega membunuh saudaranya sendiri. Ikhwatu iman yang Allah muliakan, sungguh sangat mengerikan. Dimulai dari rasa benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, baik itu saudara,
teman, rekan kerja, bahkan di kisah yang tadi saudara kandung sendiri. Dari penyakit hasad itu sampai bisa terjadi pembunuhan. Selain itu, sebagaimana yang telah kita ketahui tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, mengapa saudara-saudara Yusuf begitu membenci Yusuf? Sama, ini pun dikarenakan penyakit hasad. Mereka tidak senang melihat keadaan Yusuf lebih disayangi oleh ayahnya, lebih dicintai oleh ayahnya. Padahal sungguh, ayahnya yakni Nabi Yakub alaihissalam pasti tidak mungkin pilih kasih, tidak mungkin membeda-bedakan perhatian antara satu dengan yang lainnya. Ketika seseorang anak itu baik, soleh, nurut, pasti akan membuahkan kadar cinta yang demikian besar dari ayah kepada anak, begitupun dari ibu kepada anak. Harusnya saudara-saudara Nabi Yusuf memperbaiki diri, menata hati, menjadi anak yang lebih nurut, menjadi anak yang lebih soleh. Tetapi tidak demikian, dikarenakan penyakit hasad menguasai, maka di ayat 9 surah Yusuf, diskusi mereka pertama kali yang disampaikan itu apa? Yakni, uqtulu Yusuf. Kita bunuh saja Yusuf. Atau kita buang ke tempat yang jauh. Tujuannya yakni agar kasih sayang ayah berpaling kepada kita. Tetapi pendapat yang diterima akhirnya adalah Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Begitu tegaknya mereka terhadap saudara sendiri dikarenakan penyakit hasad sampai melemparkan Yusuf kecil ke dalam sumur. Ikhwatu iman yang Allah muliakan. Demikian kisah yang Allah abadikan dalam Quran harus menjadi ibrah pelajaran berharga bagi kita bahwa sungguh bahaya penyakit hasad bukan main-main, karena bisa menimbulkan perbuatan dosa yang lebih besar lagi yang membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan iman dan keistiqomahan kepada kita agar terus kita melaksanakan ibadah demi ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mengilmui diri dengan terus belajar Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga iman kita terjaga dari perbuatan dosa, hasad diantaranya. Alhamdulillah, wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.